Halo Psycho-Fams, balik lagi nih di segmen podcastnya Himapsi, Psytalk, kisahnya psikologi. Akhirnya pasti teman-teman Psycho-Fams udah nungguin banget nih segmen podcast Himapsi kan. Nah mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang, kita boleh kali ya, aku kenalin diri dulu. Nama aku Fiona Hairunisa, biasa dipanggil Yona. Nah di sini aku sebagai hostnya Psytalk hari ini bakalan bincang-bincang beberapa hal yang menarik banget nih teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga ngeliat nih, di samping aku udah ada kakak cantik yang nemenin podcast kita hari ini. Nah mungkin boleh nih kak langsung aja kenalan. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman Himapsi yang sudah mengundang aku untuk hadir hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yasmin Diva Islamia. Aku angkatan tahun 2019, program studi psikologi dari Universitas Manawarman. Dan kebetulan pernah menjabat juga sebagai ketua umum periode 2021-2022. Wih, keren banget gak sih tamu kita kali ini teman-teman. Nah, aku boleh tanya-tanya nih kak, sekarang kesibukannya apa nih kak Yasmin? Oke, kalau ngomongin kesibukan namanya semester akhir ya, pasti kita berkutat sama yang namanya skripsi. Dan kebetulan juga aku ngambil variabel dan metode penelitian yang lumayan rumit, jadi prosesnya emang panjang banget dan ya gitu deh, pokoknya banyak banget lika-likunya menghadapi skripsi ini kayak gitu. Oke, Kak Yasmin semester 9 ya kalau nggak salah ya. Aku udah lupa gitu, kayak udah tua banget, malu sama teman-teman nih kayak masih muda banget gitu. Nih teman-teman saya Kak. Nah ini Kak Yasmin kan semester 9, untuk Yona sendiri nih semester 3. Nah setahun udah berlalu, jauh banget gitu. Aduh, masih kelihatan muda nih kak. Malu deh. Nah, Yona sendiri kan udah setahun nih berlalu di psikologi. Nah, pastinya ada yang lebih baru lagi kan nih kak. Kayaknya menarik banget nggak sih kalau kita mau bahas tentang mahasiswa baru? Benar, karena kan mahasiswa baru ini kayaknya ya namanya mereka beradaptasi iya, ya dari banget. posisi mereka SMA ke mahasiswa yang kayak gitu. Di masa peralihan itu kan kak, perlu juga nih namanya adaptasi. Nah, ngomongin mahasiswa baru, biasanya nih kan kak, ada ekspektasi dari mahasiswa baru kayak kuliah nih yang kayak di novel-novel atau di seri-series gitu, yang kayak kuliah ini seru banget, kayak tiap hari bisa OOTD-an, pakai outfit yang kece-kece, atau bahkan mungkin baru masuk kuliah terus ketemu crush atau apapun yang kayak gitu kan. Banyak banget tuh ekspektasi yang kayak gitu. Tapi sebenarnya bakalan seindah itu nggak sih kak sebenarnya? Nah teman-teman, kita bakalan bahas hari ini tentang adaptasi. Nah adaptasi dari mahasiswa baru, dimana kan mahasiswa baru ini merupakan masa peralihan mereka dari yang sebelumnya SMA masih bisa have fun lah sama teman, dan terus juga mereka masuk ke masa perkuliahan. Nah masuk perkuliahan ini sebenarnya nggak bener-bener yang akan seindah di seri-seri atau novel-novel nih kak. Jadi kita bakalan ajak Kak Yasmin untuk bahas tentang kehidupan perkuliahan nih kak. Nah biasanya nih kan untuk masuk ke dunia yang baru, kehidupan yang baru, pasti ada sesuatu yang ditakutkan nih kak, atau kayak ekspektasinya itu kira-kira positive thinking atau negative thinking nih. Nah kira-kira untuk Kak Yasmin sendiri mungkin boleh nih bagi-bagi cerita di awal perkuliahannya Kak Yasmin, itu ada nggak sih kira-kira hal yang aduh aku takut nih kayak gini, atau bikin nervous, atau yang kayak sesuai nggak ya sama ekspektasi aku gitu kak? Boleh nih kak sharing-sharing. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa baru ya berarti mundur 4 tahun ke belakang nggak sih? Aduh, ngerasa tua banget gitu kan di antara teman-teman yang hadir hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mundur lagi mengingat gimana sih rasanya baru jadi mahasiswa gitu ya. Awal-awal masuk itu ketakutan pertama aku adalah masalah teman. Jadi aku tipikal anak yang susah banget bersosialisasi. Jadi anaknya tipikal yang nggak mudah basa-basi, kayak misal nih kita lagi duduk sampingan, aku bukan tipikal anak yang bakal negur duluan, aku bakal nunggu ditegur gitu kan. Jadi kayak sangat introvert ya gitu bahasa psikologinya gitu kan. Jadi aku tuh jadi ketakutan pertamaku, ketakutan yang kayaknya aku nggak bakal dapet teman deh kayak gitu, karena benar-benar ngerasa kayak nih kuliah bakal susah banget gitu, karena mungkin ya aku kan juga sering baca novel yang college romance gitu, tuh seru banget gitu kan, kayak pagi
kuliah pulang tuh udah pacaran kayak enak banget hidupnya gitu kan. Berekspektasi dong ya di perkuliahan ngalamin hal kayak gitu. Terus ternyata makin mulai ya kita kan ngomongin soal realita ya teman-teman ya, realita tidak seindah itu ternyata gitu kan. Jadi posisinya pas udah kuliah itu aku benar-benar yang baru dengar dari orang-orang sekitarku kalau kuliah susah banget cari teman. Maksudnya kuliah itu susah banget buat nemu teman yang benar-benar bisa nemenin kita dari awal sampai akhir. Nah itu yang bikin aku kayak, aku punya temen gak ya? Kayak takut banget kayak gitu kan. Punya ketakutan sebesar itu masalah teman. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang bikin nervous pertama kali untuk masuk kuliah, itu sebenarnya ketakutanku untuk punya teman. Karena aku benar-benar tingkat sosialisasiku, cara aku bersosialisasi itu rendah banget lah gitu kan. Cuman bersyukurnya karena di psikologi ini kita bergabung sama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jadi kita itu ada proses pengenalan maba juga kan, dan di situ prosesnya ada kelompok, dan di dalam kelompok itu kebetulan benar-benar dirangkul juga sama kakak-kakak pembimbingnya, dan posisinya aku juga jadi punya teman di program studi yang lain gitu kan, karena mungkin berbeda dari universitas lain yang psikologinya fakultas sendiri. FISIP ini kan psikologinya bergabung sama prodi-prodi yang lain lah kayak gitu. Jadi seneng aja dengan keadaan KPMF itu punya kakak pembimbing yang merangkul, juga punya teman baru di prodi lain. Jadi waktu kita masuk kuliah udah mulai belajar, kita nggak cuman punya teman di psikologi aja nih, tapi kita misal lagi gantian kelas sama anak HI misalnya, ada teman KPMF aku, terus kayak teguran yang kayak gitu. Jadi kayak bersyukurnya itu sih masuk di psikologi Unmul itu ada proses KPMF-nya, jadi kayak punya teman dari situ. Terus selain masalah teman, aku juga nervous masalah belajarnya, kayak aku bakal bisa nggak ya, kayak gitu loh, bakal bisa nggak ya ngadepin perkuliahan ini, karena kalau misalnya kita ngomongin soal belajar apa segala macam, dosen itu kan punya caranya masing-masing ya. Terus juga cara kita untuk ngambil nilai, cara kita untuk mengerjakan tugas itu benar-benar bikin aku takut banget, aku bisa nggak sih ngerjain tugasnya dengan benar apa segala macam yang kayak gitu sih. Jadi untuk mahasiswa baru, pas baru masuk banget, yang ketakutan pertamaku itu tadi masalah teman sama masalah pengerjaan tugas dan gimana dosen itu menghadapi mahasiswanya kayak gitu sih. Bener banget sih teman-teman, apalagi banyak banget kan ya stigma-stigma yang kayak bilang mahasiswa atau di dunia perkuliahan itu orang-orangnya individualis, apalagi khususnya buat kayak kita yang itu yang tim-tim introvert gitu ya, kayak bingung sapa nggak nih ada orang di samping tuh, kayak sapa nggak ya, nggak usah deh, diam aja gitu. Kayak susah banget gitu, tapi dengan adanya sistem yang kelompok tadi, bahkan itu kan dicampur ya, beberapa program studi, itu jadi kita kayak mau tidak mau harus berbaur gitu. Dan juga bahkan beruntungnya bahkan banyak teman-teman yang kayak walaupun kita pendiam, ada aja gitu yang ngajak kenalan kayak hai gitu, namanya anak SMA kan kayak selalu ada tim ekstrovert yang menarik anak-anak introvert gitu. Pasti ada yang kayak dia baru datang langsung kayak hai, nama kamu siapa? Pasti ada tuh yang kayak gitu. Dalam hati, wah terima kasih malaikat gitu. Iya bener banget lagi. Nah terus untuk ekspektasi belajar dan segala macam itu kan kadang dikira yang kayak kuliah, yang lagi-lagi nih ekspektasinya kayak nyantui, balik kuliah jalan-jalan gitu sama teman, padahal nggak juga. Padahal nggak juga. Nah untuk kan ketakutan kayak Yasmin tadi tentang pertemanan ya. Nah kira-kira kan untuk kayak Yasmin sendiri yang notabene sulit untuk langsung kayak masuk ke frekuensi orang-orang ini gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak yang pernah ngerasa tuh Kak Yasmin kayak takut salah pertemanan gitu? Kayak misalnya nggak cocok banget nih sama orang, bahkan mungkin pertemanan itu yang toksik gitu buat diri kita, Kak. Ada nggak perasaan yang kayak gitu? Oke, kalau misalnya ketakutan soal pertemanan yang toksik ya itu pasti, karena namanya kita proses mencari teman, otomatis kita nggak selalu diketemukan sama orang-orang yang baik. Tapi di situ prosesnya, maksudnya di situ dinamika kita berkuliah dan bersosialisasi istilahnya. Jujur selama berkuliah ini juga pasti pernah lah ketemu teman-teman yang bukan teman-teman sih, teman yang toksik gitu kan. Karena kalau teman-teman kayaknya rame banget gitu ya. Teman yang toksik dan benar-benar nggak mendukung proses kita berkuliah. Banyak
ada juga orang yang tipikal kayak, kok kamu nugasnya lebih duluan selesai sih, kok kamu nggak nungguin aku, padahal kan ya emang nggak boleh kayak gitu kalau nugasnya selesai duluan kayak gitu kan, jangan atur-atur aku gitu kan. Cuman jadinya kayak dari situ prosesnya mulai ketemu sama teman-teman yang oh aku kayaknya nggak bisa deh berteman sama orang yang terlalu ngatur aku kayak gini. Terus akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang lain juga. Jadi proses perkenalan kalau misalnya di kelas ya, sebenarnya aku awalnya cuman terkukung di kelompok tadi itu aja, kelompok yang awal masuk mahasiswa baru itu, dan aku cuman berteman sama mereka. Dan kadang juga aku nyasar ke kelas B. Ini pengalaman pribadi ya, jadi aku anak kelas A, terus jadi mayoritas teman-teman aku itu di kelas B. Aku inget banget, aku pernah waktu semester 1 ngerjain statistik itu yang anak kelas aku nggak ada yang ngajakin, jadi aku bareng sama anak B. Jadi di kumpulan anak B aku sendiri yang anak A gitu kan. Jadi kayak terima kasih ya sudah membawa aku teman-teman kayak gitu. Terima kasih sudah mengajak aku menugas kayak gitu. Jadi kayak bersyukurnya teman-teman yang di kelas B yang kebetulan memang dapatnya dari KPMF itu tadi, kelompok itu tadi, masih mau menjalin pertemanan sama aku kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya ditanya soal ketakutan, pasti takut untuk dapat lingkungan yang toksik, karena lingkungan yang toksik itu kan pasti bakal menghambat kita ya, menghambat kita, entah kita berproses menjadi lebih baik atau mungkin menghambat kita dengan pemikiran-pemikiran negatif kita gitu kan. Karena dengan mereka bertindak toksik atau istilahnya kan mereka ada racunnya nih gitu kan, yang harus disisihkan lah istilahnya kayak gitu. Jadi ketakutan itu pasti ada, cuman itu proses kita dalam berteman kayak gitu. Kembali lagi ke gimana kita untuk mana nih orang yang bikin kita nyaman selama berkuliah. Karena kalau misalnya kita bertahan sama teman yang toksik, bertahan dengan pemikiran yang kayak udah deh daripada aku nggak punya teman, mending aku sama dia aja. Nah, jangan sampai punya pemikiran kayak gitu, karena itu jadinya menghambat kamu juga, menghambat kita juga untuk melangkah jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya udah ngerasa nih orang kayaknya enggak deh, enggak cocok deh berteman sama aku, ya udah jangan pernah takut sendirian gitu. Karena selama berkuliah itu kamu pasti seminimalnya pasti akan ada satu orang atau mungkin 2 orang yang bisa menarik kamu kembali lah, kayak istilahnya berteman sama kamu dan senasib sepenanggungan bahasanya kayak gitu. Jadi nggak usah ngerasa takut sendirian kayak gitu sih. Kalau ini kita bisa ambil satu poin, ini penting ya Kak, untuk istilahnya kesehatan mental kita sendiri. Jangan takut buat milah teman gitu loh. Kayak jangan yang daripada nggak ada teman, pokoknya sama siapa aja mau, walaupun dia memberikan pengaruh buruk atau bahkan ngasih efek negatif gitu. Nah itu bahaya banget ya teman-teman. Nah untuk masa perkuliahan ini kan udah nggak yang dari daerah satu aja nih. Ada yang jauh-jauh nih datang dari bahkan dari luar pulau nih ada pasti. Nah, untuk Kak Yasmin sendiri, ada nggak sih Kak temennya tuh yang anak rantau gitu? Temen yang anak rantau ada pasti, cuman maksudnya kalau untuk temen yang deket, mayoritas nggak ada. Jadi semuanya pada di Samarinda gitu, cuman ada yang merantau gitu. Nah, untuk anak rantau ini kan yang namanya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, mungkin ada saat-saat mereka ngerasa homesick. Nah, dan juga kita sebagai teman nih aku pengen bantuin dia, pengen ada di saat-saat dia merasa kesepian itu gitu. Nah, kalau ada, itu kira-kira Kak Yasmin nanggapinnya gimana tuh? Atau proses ngebantuinnya tuh gimana tuh Kak? Supaya biar kayak kita nih peduli sama mereka gitu, gimana? Nggak ngebiarin mereka sendirian lah bener gitu. Banget. Jadi gini, aku disclaimer dulu, aku angkatan online, angkatan COVID gitu ya. Jadi momennya aku 2019 sampai 2020 awal itu aku offline, dan pastinya aku belum terlalu deket banget sama teman-teman satu kelas lah istilahnya kayak gitu. Terus sisanya online. Jadi aku nggak ketemu sama teman-teman aku yang maksudnya mungkin mereka juga nggak sempat ngerasa homesick ya, karena online mereka jadi balik kampung, mereka jadi di rumah tempat perantauannya masing-masing istilahnya kayak gitu. Cuman mungkin daripada homesick aku lebih mengarah kepada gimana sih kita merangkul teman-teman kita yang susah jaringan, atau mungkin kita merangkul teman-teman kita yang kesulitan lah mengakses proses perkuliahan ketika online kayak gitu. Terlebih untuk teman-teman kan banyak yang di daerah yang jauh dari akses internet yang kayak gitu. Bahkan ada dari pengalaman aku ya, bahkan ada teman yang
ternyata udah ngelewatin 1 semester tapi dia nggak tahu kalau ini udah kuliah 1 semester kemarin kayak gitu. Jadi kayak bener-bener itu PR itu loh proses pandemi dan online kemarin. Dan mungkin kemarin selama prosesnya aku juga karena kita di rumah, mungkin aku memang anaknya introvert, cuman kebanyakan di rumah juga nggak kuat gitu ya. Maksudnya aku juga butuh bersosialisasi, aku butuh punya teman apa lain sebagainya. Dan kerasa banget selama online, selama pandemi berkuliah itu sepi banget jujur. Maksudnya kayak kamu ngerasa kamu nggak punya siapa-siapa nih gitu. Kalau misalnya kita offline, kita ketemu teman-teman, kita kan bisa nih misal abis kelas pulang kita sharing, kayak tadi kuliahnya kayak gini-gini loh, atau mungkin kayak tadi tugasnya gini-gini berat ya, capek banget ya. Maksudnya kita bisa ketemu dan kita bisa berbagi keluh kesah kita gitu. Sedangkan kalau misalnya online mau ngeluh ke siapa kayak gitu kan, istilahnya mau ngobrol sama siapa kayak gitu. Jadi kayak awalnya waktu online itu bener-bener bingung yang mau ngobrol sama siapa dan sebagainya. Dan terlebih circle pertemanan aku pada saat itu yang aku sempat bilang lumayan toksik itu kacau balau juga gitu. Jadi karena jadi bener-bener wah penyesuaian banget deh. Jadi selain penyesuaian dia online, aku juga penyesuaian punya pertemanan yang lain kayak gitu. Jadi aku kayak berusaha lah. Nah untungnya karena aku di himpunan ya, maksudnya aku masuk himpunan, posisinya aku juga punya teman dari himpunan itu, dari di Himapsi gitu kan. Dan karena aku punya teman di sana, enaknya udah kayak misal abis rapat atau apa, kamu udah belum sih tugas ini, jadi kayak gitu. Jadi kayak ada momen kita tuh jadinya ngobrol abis tugas, abis rapat atau abis prokran, kan online juga tuh prokernya sebenarnya. Kita jadi ketemu aja teman-teman yang iya aku ngadepin tugasnya susah banget yang kayak gitu-gitu. Akhirnya ternyata online nggak sesedih itu dan nggak sesepi itu jadinya gitu ya. Dan tapi memang ada momen teman-teman kita yang tadi yang susah jaringan itu yang perlu kita reach out gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget mana nih teman-teman kita yang susah jaringan, mana nih teman-teman kita yang nggak bisa balik ke Samarinda entah karena keadaan finansial atau seperti apa, yang kayak gitu yang perlu kita benar-benar perhatiin. Kamu oke nggak di sana, kamu aman nggak jaringannya. Misal dia jaringannya nggak aman tapi kan alhamdulillahnya kalau kita nge-zoom tuh ada recording zoomnya, mungkin kita bisa berbagi record zoomnya, atau mungkin kita bantu kita hubungi via WhatsApp atau apapun cara kita reach out itu biar dia tahu nih tugas hari ini, materi hari ini yang kayak gitu. Itu sih. Jadi dibandingkan homesick karena aku angkatan online, jadi mungkin lebih ke arah gimana sih kita merangkul teman-teman kita yang kesulitan jaringan, mungkin itu sih. Emang bener banget ya Kak, waktu zaman yang sekolah online, kuliah online itu benar-benar kita harus beradaptasi ulang gitu, benar-benar sulit. Karena waktu itu Yona kan masih SMA juga. Kayak masa-masa SMA yang have fun, senang-senang tuh gak kerasa. Putih abu-abunya kepotong gitu ya. Kepotong di rumah. Nah, apalagi untuk Kak Yasmin kan baru masuk ke dunia perkuliahan. Adaptasi sebagai mahasiswa plus adaptasi di online-nya itu yang aduh susah banget. Dan juga senang banget nih teman-teman. Kayak aku dengarnya kayak wah luar biasa nih Kak Yasmin, kayak nunjukkan kepeduliannya untuk teman-teman yang kesulitan itu tadi. Dan itu juga gitu ya, teman-teman nggak selamanya yang kita takutkan tuh tentang pertemanan yang orang-orangnya individual atau apapun itu nggak selamanya kayak gitu. Juga masih banyak orang yang peduli dan akan membantu kita gitu, apalagi satu kelas gitu ya Kak. Nah terus kan Kak Yasmin ada cerita nih, pernah kayak ada di posisi punya teman-teman yang kurang baik lah untuk Kak Yasmin sendiri. Nah untuk tipsnya gini, ada nggak kira-kira tips atau mungkin cara untuk memilih teman atau lingkungan yang baik gitu selama masa adaptasi atau masa peralihan itu dari siswa ke mahasiswa nih Kak? Tipsnya tuh kira-kira gimana? Oke, kalau tips sebenarnya aku nggak punya banyak tips ya, karena aku juga terjebak di dalam hubungan pertemanan yang toxic kayak gitu. Cuman mungkin itu tadi sih yang tadi aku udah bilang juga, kalau misalnya kamu ngerasa ada di lingkungan yang nggak oke, maksudnya di lingkungan yang menghambat kamu untuk berproses apa segala macam, karena aku melihat gini teman-teman, perkuliahan itu adalah proses kita berkembang. Jadi benar-benar beda kalau misalnya kita sekolah SMA, kita masih punya batasan gitu, kita masih punya guru, masih punya apa sih istilahnya pengawasan yang benar-benar
terstruktur banget lah gitu bahasanya. Tapi kalau misalnya kamu sudah kuliah identik dengan bebas gitu ya. Jadi dengan pertama kamu nggak punya seragam, ketika kamu berkuliah kamu bebas mau pakai baju apa aja. Kamu kayak itu sebenarnya salah satu sebuah penyesuaian yang baru juga ya, karena kalau misalnya kita SMA kita udah punya nih seragam yang pakem. Senin Selasa kita pakai putih abu-abu, Rabu misalnya kita pakai baju jurusan atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya selama kuliah kita udah nggak diatur lagi masalah seragam dan lain sebagainya. Kita juga udah nggak diingatkan lagi masalah PR. Kayak istilahnya kalau SMA kita nggak ngerjain PR, mungkin kita bakal dihukum, kita bakal dimarahin, kita nggak kayak ini kenapa PR kamu nggak dikerjain. Tapi kalau misalnya kuliah kamu ngerjain PR ya udah itu tanggunganmu gitu loh. Jadi kayak misal apa sih bahasanya, kalau misalnya kita tuh berkuliah tuh identik dengan kebebasan itulah. Jadi tips untuk memilih teman atau mungkin mencari teman menurut aku, gimana kita untuk enggak bertahan, maksudnya enggak bertahan di lingkungan yang menghambat kita. Jangan sampai proses berkuliah yang maksudnya bisa menentukan masa depan teman-teman lah istilahnya. Karena kalau misalnya kita berkuliah cuman kuliah aja, bukan, aku nggak maksud untuk diskriminasi teman-teman yang kura-kura, maksudnya kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang nggak apa-apa kupu-kupu gitu kan. Cuman maksudnya kalau misalnya kita ngomongin masalah pertemanan, aku rasa jangan sampai kita berhenti atau mungkin stuck sama orang-orang yang menyulitkan kita lah kayak gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin orang toksik itu kan banyak banget bentuknya ya. Yang pertama mungkin kita bisa toksik secara pemikiran kita jadi negatif apa segala macam, atau mungkin mereka juga bisa menghambat tugas perkuliahan kita. Kayak misalnya mereka bisa aja kayak minta dong tugas kamu kayak gitu. Itu kan ada yang kayak gitu ya, pasti ketemu tuh orang-orang kayak gitu selalu berkuliah, minta dong tugas kamu. Namanya kita berniat baik, namanya kita kayak kita mau membantu, kadang kita kasih ternyata dia plagiasi tugas kita, kan sakit hati banget ya. Jadi itu benar-benar iya kan, maksudnya kayak wow gitu. Jadi lagi iya kan, jadi makanya hati-hati banget dalam proses berteman. Karena iya baik boleh, cuman maksudnya kita selalu punya boundaries lah, biasanya batasan. Gimana sih kita berbuat baik, gimana sih kita harus berteman dan sebagainya. Kalau misalnya tips untuk gimana cari circle pertemanan, aku sebenarnya nggak punya tips yang gimana-gimana ya. Itu kembali ke individu masing-masing. Kalau misalnya dirasa dengan circle ini nggak cocok, terus mau masuk circle yang lain mencoba, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa, oh kayaknya aku mau sendiri aja deh, aku bakal ngadepin perkuliahan ini sendiri aja, toh aku juga nggak merasa terbebani banget kok, apa segala macam. Kalau misalnya aku bekerja secara individu juga nggak apa-apa kayak gitu. Itu kembali ke diri masing-masing, nyamannya bagaimana, dan mau proses mencari temannya seperti apa kayak gitu. Jadi penting ya Kak untuk kita tahu gitu gimana kita ngerespon orang nih. Apalagi ceritanya tuh kayak apalagi ada banyak kan orang yang nggak enakan. Bener. Orang yang nggak enakan kayak misalnya dia takut nih kalau bakalan dimusuhin sama orang atau sama beberapa orang gitu, akhirnya dia kayak manut aja pokoknya. Ada kan, jadi kayak gitu. Penting banget juga untuk kita bisa ngasih batasan gitu, untuk tegas ke diri kita dan juga ke orang lain. Nah tadi Kak Yasmin kan ada bahas tentang kalau Kak Yasmin join Himapsi. Nah untuk sebagai Yona kan juga sempat ngerasain nih kayak masa-masa awal perkuliahan tuh kayak pengen coba. Kak Yasmin tadi kan ada sempat nyebut nih kalau Kak Yasmin itu join Himapsi. Nah untuk join di Himapsi sendiri kan banyak juga benefitnya. Terus juga Kak Yasmin dapat banyak teman, termasuk dapat banyak teman tuh. Nah kira-kira menurut Kak Yasmin selama masa perkuliahan itu sebenarnya penting nggak sih Kak untuk ikut bergabung di organisasi atau UKM gitu Kak? Oke, kalau misalnya ngomongin masalah penting untuk bergabung di organisasi atau UKM itu sebenarnya balik lagi kembali ke kebutuhan masing-masing orang ya. Kalau misalnya aku kemarin prosesnya di masa SMA aku memang nggak aktif organisasi gitu. Memang waktu SMA itu aku sempat aktif, waktu SMP, SMA aku mulai enggak karena aku ngerasa
capek deh kayaknya organisasi gitu kan waktu SMA gitu. Terus aku kayak mikir ntar aja dia puas-puasinnya pas kuliah, karena memang udah pemikirannya kayak nanti pas kuliah nih baru benar-benar berorganisasi gitu kan. Dan mungkin ternyata kepuasan deh kayaknya kayak terlalu melewati batas gitu puas-puasinnya gitu ya. Jadi waktu awal masuk kuliah itu aku ngerasa masuk himpunan itu sebenarnya buat nyari teman. Yang pertama buat nyari teman, yang kedua aku seneng banget kuliah di psikologi. Maksudnya aku seseneng itu masuk psikologi gitu kan, karena kalau misalnya ditarik mundur lagi, aku tuh awalnya kayak tahu psikologi itu gara-gara guru BK aku waktu di SMP. Jadi guru BK aku itu ngasih tahu kalau, maaf ya sebelumnya konteksnya aku tahu dari guru BK bukan karena aku dihukum, tapi emang kayak aku suka aja main ke ruang BK. Emang agak aneh ya, aku suka banget main ke ruang BK gitu, ngobrol sama guru PPL saat itu. Terus sama guru BK-nya tuh dijelasin soal ini loh, sebenarnya di dunia ini ada yang namanya ilmu psikologi gitu kan. Terus aku diajarin yang 4 teori yang melankolis, terus tuh yang ya apalah yang 3-nya aku udah lupa, aku ingatnya melankolis doang. Terus ada juga teori soal membaca tulisan grafologi. Terus aku kan kayak wow, kayak Tertarik. wow luar biasa banget gitu kan. Iya. Kayak iya kan, maksudnya kayak oh ternyata kita bisa ya membaca kepribadian orang dari cara dia menulis gitu loh. Jadi kan di situ aku mulai kayak tertarik banget sama ilmu psikologi ini. Aku ingat banget aku mulai beli bukunya Freud di Gramet, karena aku belum ngerti, sebenarnya itu belum ngerti. Freud ini siapa? Iya, mau beli aja gitu kan, biar keren kayak gitu. Terus kayak akhirnya suka banget sama psikologi, jadi masuk Himapsi itu maksudku aku mau menyalurkan kesukaanku ini loh. Maksudnya kayak aku mau bahasanya apa ya, mau dibilang mengabdikan kayaknya berat banget, tapi maksudnya aku mau orang-orang tahu nih soal psikologi ini apa, soal keilmuan kita ini apa, karena ternyata pas udah masuk psikologi aku baru ngeh banyak banget mispersepsi, miskonsepsi soal teori-teori kita, soal jurusan kita yang kayak gitu. Jadi pas masuk psikologi aku mau berhimpunan itu, maksudnya aku mau menyalurkan ke apa sih awareness itu ke orang-orang kayak gitu. Makanya akhirnya kemarin di himpunan juga aku awalnya bingung mau masuk departemen apa kayak gitu kan. Pasti semua anak himpunan pasti mengalami permasalahan itu kan, bingung mau masuk departemen apa. Makanya kemarin aku juga masuk di edukasi pengembangan, maksudnya biar kesukaanku untuk belajar dan berbagi ilmu yang aku pelajarin ke orang lain itu bisa tersalurkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara penting atau enggak organisasi, itu kembali ke masing-masing individu seperti apa dia menganggap dunia perkuliahannya dia. Kalau aku ngerasa psikologi sepenting itu untuk aku ngerasa psikologi penting banget buat aku, dan aku mau orang-orang mengenal psikologi lebih dalam gitu. Makanya aku berhimpunan, makanya aku berproses di himpunan kayak gitu. Dan aku juga kebetulan kemarin ikut UKM, tapi UKM yang seuniversitas. Jadi kemarin itu aku ngambil lembaga pers mahasiswa. Di situ posisinya tingkatnya seuniversitas. Dan kenapa ngambil UKM juga saat itu enggak tahu, mau aja enggak. Jadi kenapa aku tertarik ngambil UKM saat itu karena aku emang tertarik juga sama jurnalistik kayak gitu. Jadi setelah aku pernah magang di sebuah TV nasional, itu aku tertarik masuk jurnalistik. Kenapa aku nggak ngambil ilkom? Nggak apa-apa, soalnya aku sukanya psikologi gitu ya. Jadi aku ngambil UKM-nya gitu karena kayak untuk menyalurkan apa yang aku suka nih. Dan aku ngerasanya kapan lagi kita mau berproses gitu istilahnya. Kalau misalnya kita nggak memupuk ilmu kita dari kuliah atau nggak mencari ilmu sebanyak-banyaknya pas kuliah, kita mau cari di mana lagi kayak gitu. Karena aku mikirnya output dari perkuliahan kita adalah kita bekerja gitu kan, atau kita berada di lingkungan yang lebih besar lagi, lingkungan yang mungkin bakal lebih asing lagi. Karena kebetulan kalau misalnya kita kuliah, kita masih punya teman-teman yang sepantaran nih, maksudnya kita masih punya teman-teman yang sama-sama dari SMA terus kuliah dan kita belajar hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita nanti lulus, kita menghadapi dunia pekerjaan, kita nggak tahu maksudnya orang-orang di dunia pekerjaan ini seperti apa, tantangan sebesar apa yang bakal kita hadapi di dunia pekerjaan. Makanya aku berpikirnya mungkin aku mau banyak-banyak pengalaman itu aku ambil selama kuliah ini. Makanya aku ikut
himpunan, aku juga ikut UKM lembaga pers itu, biar maksudnya ilmu yang aku punya ini, ilmu yang aku dapetin ini enggak cuma sekedar dari dalam kelas aja, tapi juga dari himpunan. Karena proses kita berhimpunan itu atau bahasa umumnya berorganisasi itu banyak banget kan yang kita pelajarin, soft skill kita, cara kita public speaking, manajemen waktu, terus hard skill kita, entah kita mulai belajar Word dan lain sebagainya, itu kan bisa kita dapatkan selama kita berproses di organisasi ya. Jadi kalau menurut aku penting atau enggak, untuk aku itu penting karena itu benar-benar membekali aku lah gitu istilahnya untuk berada di dunia luar dan mengenal dunia yang lebih besar gitu. Kalau misalnya aku nggak berhimpunan atau mungkin aku nggak berorganisasi ya, aku nggak mungkin duduk hari ini sama teman-teman untuk ngomong kayak gini dan bisa maksudnya bisa berbicara di hadapan teman-teman kayak gitu, mungkin itu sih. Nah, untuk Kak Yasmin kan tadi nunjukin kayak ngasih tau kita suka banget nih sama psikologi, bahkan dari titik dimana nggak benar-benar nggak tahu psikologi itu apa. Terus kayak untuk di himpunan sendiri tuh kayak Yasmin ngerasa nggak sih kayak tersalurkan kesukaannya kayak Yasmin itu? Oke, kalau di himpunan sendiri jujur sangat tersalurkan ya, karena mungkin karena aku masuk departemen yang aku mau. Jadi kan di edukasi pengembangan itu prosesnya memang kita mengkaji dulu, baru akhirnya kita bikin semacam konten di Instagram. Mungkin teman-teman bisa cek Instagramnya di bawah sini ya, ada konten di Instagram. Terus juga mungkin saat itu juga sebelum aku jadi ketua umum, aku kan prosesnya pernah jadi kepala departemen juga, dan selama jadi kepala departemen aku benar-benar membuat sesuatu hal yang aku nggak mau nih kita stuck aja, misal di DEP gitu kan, kita cuman stuck di tulisan aja. Cara orang belajar kan beda-beda, ada yang audio visual atau ada yang visual aja, atau mungkin mereka lebih paham kalau misalnya kinetik ya kalau nggak salah, kayak cara yang dia sambil bergerak atau segala macamnya. Jadi aku berpikir aku nggak mau menyampaikan ilmu terbatas sama tulisan aja, dan aku mau kita nge-reach audiens yang lain nih. Nah waktu itu aku apa sih bahasanya ya, mau bilang menciptakan banget nih gitu. Jadi saat itu aku menggagaskan ini program kerja Sandiwara Himapsi. Teman-teman bisa cek YouTube kita, nanti di scroll aja tuh ada Sandiwara Himapsi. Kalau nggak salah tahun lalu Invisible apa gitu, aku lupa. Pokoknya ada, teman-teman bisa scroll aja kalau mau nonton Sandiwara Himapsinya. Jadi di situ aku berpikir gimana kalau misalnya kita berbagi soal atau mengedukasi masyarakat secara umum dengan cara drama gitu, entah drama dalam bahasa. Dulu itu aku terinspirasi dari Spotify, ada yang namanya kayak drama audio. Jadi di situ aku pertama kalinya, wow ternyata drama bisa ya secara audio kayak gitu. Jadi waktu itu aku kayak pertama kali ketemu drama audio itu, aku kayak ngerasa dapet banget feel dramanya, padahal cuma audio, tapi kok aku ngerasa aku ngerti nih, aku masuk ke jalan ceritanya kayak gitu. Dan aku mau cara kita mengedukasi orang lain tidak hanya terbatas dari konten yang bentuknya tulisan aja, tapi juga ada loh konten yang seperti itu, dan itu kan orang-orang lebih dapat meaningsnya ya. Jadi orang-orang lebih ngerasa kayak, ih relate banget sama aku, aku juga ngerasain ini, oh ternyata dengan aku ngerasain ini, caranya untuk keluar dari masalah itu gimana. Nah itu mungkin yang pengen aku sampaikan ke banyak orang lewat Sandiwara Himapsi itu. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah tersalurkan atau enggak, alhamdulillahnya Himapsi bisa jadi wadah yang luar biasa baik untuk aku menyalurkan apa yang ingin aku sampaikan ke banyak orang gitu sih. Oke, luar biasa banget sih. Tadi di awal kayak Yasmin bilang kayak susah berteman, terus introvert. Tahu-tahu sampai sini ceritanya kayak jadi kadep, jadi ketum kan kayak maaf ya agak paradoks ya. Iya beradaptasi gitu ya. Adaptasinya tuh wah banget, apalagi dari Yasmin yang bilangnya introvert, tahu-tahu tiba-tiba. Jujur teman-teman aku yang angkatan 19 ya pada ngomong ke aku kayak gini, kita semua nggak ada yang prediksi kamu bakal naik ketua umum. Mereka bilang kayak gitu, karena jujur selama kuliah offline itu aku anaknya low key banget, maksudnya kayak yaudah ngikut aja, orang mau ngomong apa gue ikut deh gitu kan, istilahnya gue kegembor repot gitu. Nah kayaknya titik balik aku tuh pas online. Jadi pas online itu banyak tipikal orang-orang yang nggak ada, yang harusnya mereka jadi orang-orang yang istilah orang penting karena entah terbatas jaringan atau apa, jadi nggak ada gitu. Jadi entah ya, aku jadi muncul gitu di antara sosok-sosok yang tidak ada ini gitu. Karena waktu itu memang prosesnya himpunan juga pasti, semua organisasi sih pasti mengalami penurunan banget selama proses online itu kan. Dan itu aku inget banget kayak gimana aku banyak
nge-backup kepala departemen aku, juga banyak nge-backup teman-teman aku di organisasi. Makanya dari situ mungkin ketua umum selanjutnya ngelihat nih anak bisa nih jadi kepala departemen kayak gitu kan. Jadi gue tertumbalkan sebenarnya. Diincar bener, jangan aktif-aktif aja. Jangan tertumbalkan lah istilahnya kayak gitu kan. Enggak. Jadi kayak aku anggap itu sebagai proses lah. Jadi kayak istilahnya mungkin awalnya aku cuman berproses karena teman-teman aku nggak ada, tapi lama-kelamaan aku menerima proses itu sebagai aku juga pantas kok. Maksudnya aku deserve untuk ada di situ, aku deserve untuk aku memegang sebuah amanah itu, dan akhirnya ya jadi seperti sekarang ini begitu. Malu deh. Nah terus kan sibuk nih Kak, ceritanya kayak jadi kadep, kemudian jadi ketua umum juga untuk himpunan. Kira-kira ada perasaan kayak susah nggak sih Kak? Manajemen waktu, terus juga apalagi kan kita masuk perkuliahan ya fokusnya kuliah. Betul, kan ya, diutamakan kuliah gitu. Terus juga kayak susah nggak sih kalau dari Kak Yasmin sendiri mungkin bisa sharing nih kayak cara atau mungkin strategi yang bisa dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa baru bisa manage waktu mereka antara akademis dengan organisasi nih. Oke, kalau misalnya manage waktu banget gitu ya. Jadi jujur pasti susah karena yang pertama kita harus beradaptasi dulu sama proses kita berhimpunan sama kita berkuliah. Jadi dulu pas awal-awal masuk himpunan aku itu ngerasa kayak aku lebih memprioritaskan kuliahku dong ketimbang rapat, ketimbang ketemuan yang ya apa sih ketemuan-ketemuan ya ampun jahat banget apa sih, makanya kayak dulu namanya baru masuk ya, jadi kan kayak masih belum ada perasaan untuk pengen lama di himpunan lah apa segala macam kayak gitu. Jadi waktu awal-awal juga lebih fokus ke kuliah gitu. Nah mungkin karena aku online jadi proses pembagian waktunya tuh nggak begitu sulit gitu istilahnya. Jadi kadang kan kita tuh rapat lewat Zoom dan lain sebagainya atau mungkin lewat telepon. Nah itu prosesnya benar-benar bisa sambil, jadi kayak aku sambil rapat tuh aku masih bisa sambil nugas gitu kan. Dan alhamdulillah sih fokus-fokus aja ya waktu itu ya, karena mungkin karena di rumah jadi prosesnya nggak banyak orang dan nggak begitu habis energi kan, jadi kayak lebih banyak ngelihat di Zoom aja. Jadi kadang sambil rapat aku sambil nugas gitu, atau mungkin rapatnya kapan aku bener-bener bagi deh ini rapat ini yang mana apa segala macam. Dan kalau cara-cara untuk manajemen waktu sebenarnya kan itu ada yang 4 itu ya, yang penting mendesak, nggak penting tapi mendesak, yang penting tapi nggak mendesak, sama nggak penting dan nggak mendesak kayak gitu. Sebenarnya sering berada di posisi nggak penting nggak mendesak karena kayak suka banget menghabiskan waktuku untuk menonton apa segala macam kayak gitu kan. Cuman maksudnya selama proses aku sebagai kades, sebagai kepala departemen, sebagai ketua umum sih yang aku kerasa banget itu sulit untuk manajemen waktu. Atau aku benar-benar membagi mana nih yang penting mendesak dan harus dikerjakan lebih dulu kayak gitu. Misal masalah kuliah itu kan pasti ada deadline tugas. Nah jangan banget deh kalau misalnya kamu berorganisasi dan kamu lebih senang mengerjakan tugasmu sendiri, jangan banget ngerjainnya tuh mepet. Kayak gitu, jangan banget ngerjainnya mepet. Kayak misal ini udah hamin jam, kayak gitu, nggak hamin satu lagi, ini udah hamin jam. Kayaknya teman-teman di belakang kamera udah mulai benar salah nih. terus kan apa? Jadi kayak istilahnya apa nih, aku kayak jadi lihat-lihatin, dikat aja dulu ya gitu ya. Oke, terus jadi kayak istilahnya teman-teman itu jangan ngerjainnya mepet dan benar-benar hamin jam atau mungkin hamin 1 kayak gitu. Dicicil aja, mungkin cicilnya enggak langsung dikerjain. Mungkin nggak, misal abis dikasih tugas pahamin dulu, oh ini tugasnya apa, udah ngerti, udah tahu apa yang bakal dikerjain. Jadi pas sambil berorganisasi kamu bisa mungkin sambil aku cari deh jurnalnya atau jadi nanti pas udah nugasnya udah nggak bingung, udah nggak kaget, maksudnya udah nggak kagok lagi lah, mungkin tinggal disalin atau seperti apa yang kayak gitu. Atau mungkin kalau tugas kelompok jangan sampai jadi beban kelompok. ini warning banget buat teman-teman yang berorganisasi ya, jangan sampai jadi beban kelompok. Karena jujur aku tuh paling takut kalau aku jadi beban kelompoknya teman-temanku gitu kan, karena entah aku sibuk rapat atau mungkin aku sibuk apa kayak gitu, aku nggak mau jadi beban kelompok. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kamu berorganisasi
organisasi, jangan jadiin alasan organisasimu tuh untuk kamu nggak bekerja secara kelompok. Karena jahat banget, maksudnya jahat banget gue ngomongnya. Karena nggak etis banget ketika teman-teman lain bekerja, maksudnya mereka mencari itu, kita kan sama-sama berkuliah ya, fokus kita sama-sama mencari gelar, sama-sama untuk mau belajar gitu. Kalau misalnya kita membiarkan teman-teman kita bekerja sendiri kan kayak tega banget sih gitu. Walaupun memang mungkin kita berorganisasi, kita capek atau apa, tapi kan itu resiko kamu berorganisasi kayak gitu. Jangan sampai organisasi kamu tuh malah memberatkan teman-teman yang istilahnya nggak berorganisasi. Jadi kan itu istilahnya juga memperburuk ya citra, dia anak organisasi ini gitu. Karena banyak kan jadinya orang-orang yang aku nggak mau sekelompok sama dia karena dia anak organisasi, dia ini dia nggak mengerjakan tugas-tugasnya, kan jadi kayak jangan gitu loh. Tetaplah untuk membantu teman-teman. Mungkin kamu bakal ada di posisi, mungkin kita bakal ada di posisi bingung membagi waktunya gimana, tapi jangan pernah stop buat nanya kayak ada nggak sih yang bisa aku bantu, kita bagi tugasnya gimana nih kayak gitu. Dan dibagi tugas pun jangan kerjanya sembarangan kayak gitu loh, jangan kerjanya sembarangan, kerjanya bener kayak gitu kan, karena effort gitu. Iya kan, kayak hargai teman-teman yang lain, maksudnya jadi kan nanti teman-temannya kerja 2 kali kan. Kalau misalnya dia ngerjain nih tapi dia sembarangan lah, teman-temannya enggak, kan pasti emosi banget kan. Kayak istilahnya kalau misalnya kita ngeliat teman kita udahnya dia tuh nggak ikut kumpul-kumpul kelompok, udahnya dia tuh sudah kita kasih tugas yang paling enak nih istilahnya kayak gitu kan, enggak yang gimana, misalnya dia tinggal nggak bikin saran atau kesimpulan, kan enak banget ya, lu tinggal menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan tapi masih nggak benar, itu kan sakit hati banget kayak gitu. Sebenarnya yang ada salin tempel. Iya ada yang salin tempel, ada yang dicari di Brandly, Chat GPT. jangan gitu, usahakan untuk tetap effort mengerjakan tugas lah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin manajemen waktu, usahakan untuk yang pertama kalau misalnya untuk tugas, khususnya untuk anak psikologi ya, yang tugasnya banyak banget, jadi kayak apalagi hafalan, trigger warning. Oh iya, trigger warning, hafalannya juga banyak banget gitu ya. Ini sebagai yang maba-maba, kalian pikir kuliah indah? Tidak. Ya, jadi sebagai hafalannya yang banyak gitu kan, benar-benar harus bagi waktunya, harus benar-benar diperhatikan banget. Kalau kelas tuh jangan main-main, karena kelas tuh penting banget teman-teman, karena apalagi kalau misalnya prosesnya kalian sambil berkuliah, terus kalian di kelas main-main juga, jadi nanti abis kelas kalian bingung, kayak istilah ini tadi abis ngapain sih kayak gitu kan. Jangan sampai lah kayak gitu, maksudnya dan jangan sampai kegiatan organisasi itu jadi bikin bolos kelas juga gitu, sayang banget kayak gitu kan. Karena mau gimana pun, mau seorganisasi apa sih gitu kan, mau seorganisasi banget kamu, jangan sampai kuliah kamu terbengkalai lah istilahnya, jangan sampai kuliah kita terbengkalai. Kalau misalnya kemarin aku benar-benar membagi gimana proses aku berkuliah, pengerjaan tugas aku dengan organisasi aku gitu. Jadi aku selesaikan dulu tugas aku, misalnya udah beres, baru deh kita urusin organisasi. Pun kalau misalnya organisasi ini ada yang mendesak banget, ya nggak apa-apa kita kerjain dulu, tapi jangan ditinggal nih tugas, jangan sampai pas udah mepet, udah apa baru panik kayak minta tolong ke orang-orang nyalin tugas temen, kan jahat gitu, jangan kayak gitu. Pokoknya ya gitu deh, kalau misalnya kita ngomongin masalah bagi waktu, benar-benar harus benar-benar diperhatikan mana yang penting mendesak itu tadi, mana yang enggak penting tapi mendesak. Kalau misalnya enggak penting tapi mendesak kan kita bisa mendelegasikan orang lain ya, misal aku dengan jabatanku sebagai ketua umum misalnya gitu kan, ini sebenarnya enggak penting-penting banget untuk aku hadiri, tapi aku masih punya anggotaku yang available untuk datang, ya udah berarti aku mendelegasikan orang lain dan aku lebih mengurus sesuatu yang penting dan mendesak kayak gitu. Atau mungkin mendesak tapi nggak penting, oh ya udah berarti kan nggak harus sekarang nih kayak gitu. Terus yang terakhir adalah nggak penting dan nggak mendesak, berarti kan kita nggak perlu mengerjakan itu dulu di saat-saat kita lagi hektik. Mungkin itu bisa jadi proses coping kita nantinya kalau mungkin kita lagi burnout atau apa, mungkin itu sih. Apalagi kan untuk mahasiswa yang notabene fokusnya ke perkuliahan nih, tapi saking cintanya sama organisasi jadi kayak kuliahnya nanti organisasi dulu, jadinya kan menimbulkan stigma-stigma yang kayak ini anak organisasi budak nih. Organisasi. Jadinya kan orang-orang malas nih join organisasi, terlalu
patuh sama Betul. organisasinya. Kan yang kayak gitu malah jadi pandangan yang negatif buat orang-orang yang pengen join nggak nih, tapi kayaknya jadi ragu. iya ragu, Iya, jadi iya. "Ih, kayaknya sibuk banget nggak jadi deh gitu kan, padahal kan dia pengen gitu. Mm-mm. Terus juga kayak di perkuliahan ini kan yang kayak Yasmin bahas tadi tentang deadline untuk manajemen waktu. Mulai sekarang nih mungkin bisa teman-teman khususnya mahasiswa baru bisa mengenali kapasitas dirinya. Nah, dia mampu nggak, dia sanggup nggak gitu. Kalian bisa nggak ada di posisi ini, kemudian juga kerjanya tuh lapis-lapis. Iya. Nah itu tuh butuh skill Bener. tertentu juga Nggak usah ikut kepanitiaan banyak-banyak, misalnya kayak gitu, misalnya. misalnya. Aduh ngerasa lagi. Relate ya. Relate. Aduh. Terus juga kan Kak untuk sorry, untuk kehidupan perkuliahan ini kan tugasnya beda banget. Kerasa banget juga kayak banyak deadline-nya mepet, kemudian juga belum lagi kehidupan di luar perkuliahan, mungkin bahkan ada yang kerja atau mungkin ikut organisasi tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak, mungkin dari Kak Yasmin sendiri ya, tips mungkin untuk menghadapi tugas-tugas yang banyak itu tadi, selain manajemen waktu gitu Kak. Kan manajemen waktu itu udah pasti penting banget kan. Kemudian menghadapi tugas yang banyak, ujian yang entah tiba-tiba atau mungkin susah banget nih, kayak nggak sanggup nih gue gitu ngadapin. Kira-kira gimana tuh Kak? Oke, kalau tips ngadepin yang pertama sebenarnya kalau aku ngeliatnya selama aku berkuliah, tugas itu tuh kayak kita kayak naik level gitu loh. Jadi misalnya untuk semester awal kita ambil contoh statistik kita di sini aja, statistik kita perihal angka-angka aja kayak gitu kan. Terus nanti naik lagi, ada lagi proses statistiknya mulai naik lagi untuk kita mengenal aplikasi dan sebagainya. Naik lagi nanti psikometri kita mulai ini semester 3 udah pada ngap gitu ya. Naik psikometri kita mulai belajar tulis tangan, kita mengenal gimana sih cara mengolah data secara real dan lain sebagainya. Naik lagi nanti semester 4 kuanti, kemudian naik lagi nanti kontur. Nah, jadi kayak aku menganggap tugas selama di psikologi ini selalu kayak ada levelnya. Jadi semester 1 kamu ya yang basic-basic dulu, nanti semester 2 mulai ini dan makin di puncaknya kamu di semester 5. Kalau kata ini sih alumni dan kakak-kakak tingkat, puncaknya psikologi itu ada di semester 5 karena itu kan proses kita mulai praktek, mulai megang alat tes, mulai menghafal dan lain sebagainya. Nah, itu benar-benar proses yang puncaknya teman-teman ada di level yang udah tinggi nih gitu, walaupun nanti ada level tertinggi lagi di semester 6 yang dimana teman-teman mulai masuk ke peminatan, istilahnya kayak gitu. Nah, gimana cara menghadapi tugas-tugas? Jujur sebenarnya aku tipikal anak yang kalau nugas harus bareng teman. Jadi dengan keintrovertanku ini, aku perlu teman gitu. Aku perlu teman untuk mengerjakan tugas. Jadi aku punya sisi kompetitif. Jadi kalau misalnya tips untuk mengerjakan tugas, jujur perlu teman. Jadi aku anaknya kayak perlu aku kan kalau misalnya ngerjain tugas aku perlu brainstorming, maksudnya aku perlu diskusi ini tugas mau diapain, mau apa yang harus dikerjain dari ini semua, dan aku perlu teman untuk itu. Dan makanya tadi kita balik flashback ke pertanyaan-pertanyaan awal, penting buat nyari teman yang berkualitas, yang maksudnya yang punya dan bisa membantu proses kita selama berkuliah. Itu yang pertama. Kalau misalnya tips untuk tugas, cari teman yang bisa mendukung kamu kalau misalnya kamu memang orang yang perlu teman untuk brainstorming ketika mengerjakan tugas. Terus yang kedua, semisal ngadepin tugas yang susah dan proses pengerjaannya lumayan lama ya. Ini aku ngambil proses skripsi gitu kan, kayak ini kan tugas akhir gitu kan, tapi kok nggak selesai kayak gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kalian semua pasti bisa menghadapi ini nih. Cuma maksudnya kayak ini sebuah sharing aja ya buat mungkin teman-teman yang mahasiswa baru yang mungkin bakal nonton, atau juga teman-teman mahasiswa yang semester tengah-tengah juga bakal nonton. Jadi ketika kamu punya tugas yang panjang proses penyelesaiannya dan kamu bingung, maksudnya kayak ada kan momen kita tuh ngedown ya, kayak misal kok tugas nggak selesai ya, kayak gitu kan, atau mungkin nangis. Iya, ngetik sambil nangis atau nulis sambil nangis gitu kan, terus dengan pulpen warna-warni gitu. Jadi Bang Hardi mohon maaf ya gitu. Gue gak maksud giring opini gitu. Jadi sambil nugas, sambil nangis, atau mungkin kayak kita mengeluh berat lah, maksudnya
Kalau dulu aku waktu masih di proses semester 1 sampai 6 aku ngerasanya tugas nih ngalir. Jadi kayak ini udah 1 beres, kok ada lagi yang kayak gitu loh. Jadi kayak ngantri. kok nggak selesai kayak gitu loh. Jadi kayak momennya tuh benar-benar ya Allah sabar kayak gitu kan, ya udah sabar, dikerjain satu-satu pasti selesai. Kalau itu yang jadi apa sih kayak mindset banget ya selama berkuliah. Dan itu perlu teman-teman pertahankan sampai semester akhir. Itu kayak sabar, semua pasti selesai. Yang pertama, karena nanti kan dia ada deadline-nya ya. Dan deadline itu juga jadi patokan teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Kadang aku juga ada di momen, aku juga ada kok kayak di momen yang aku udah nggak sanggup, ya udah ini seadanya aja. Apapun bentuknya, gimana pun hasilnya aku udah serahkan kepada dosen dan Allah kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener ya udah gitu kan, karena di momen yang sakingnya banyak banget tugas kita. Cuman kalau misalnya dibilang tips dan gimana cara ngadepinnya, itu gimana kita untuk memaknai tugas itu. Jadi jangan, kalau misalnya kamu berpikir kalau misalnya tugas ini memberatkan, baiknya sih jangan berpikir kayak gitu ya. Jadi kayak anggap ini sebagai proses, anggap itu sebagai kamu naik level nih, kamu level up kayak gitu. Jadi anggap itu sebagai sebuah tantangan. Oh ini karena aku udah semester sekian, oh tantanganku udah ini. Oh aku udah semester sekian, oh tantanganku yang ini. Jadi jangan anggap tugas itu sebagai beban, walaupun itu susah ya. Maksudnya pasti susah sekali untuk menganggap tugas itu bukan sebagai beban. Cuman jangan anggap atau lihat tugas sebagai beban, anggap itu sebagai proses kamu dalam berkuliah, proses kamu untuk belajar gitu. Apalagi kalau misalnya misalnya emang udah suka, kalau aku kan konteksnya emang suka nih sama psikologi, jadi kayak gue mau apapun gue kejar tuh kayak sampai akhir gitu kan. Tapi mungkin untuk teman-teman yang kuliah, ya udah kuliah aja, bakal nganggap tugas-tugas itu sebagai sesuatu hal yang berat, dan itu nggak apa-apa. Maksudnya untuk ngerasa tugas itu berat itu sangat wajar gitu kan, tapi yang pasti jangan nggak dikerjain, itu yang pertama. Terus kalau misalnya pun stres atau mungkin pusing dengan tugas-tugas itu, kan kita ada belajar yang namanya stress coping atau coping stress kayak gitu kan. Jangan sampai burnout kita itu bikin kita jadi ngulang kelas, burnout kita tuh jadi bikin kita secara akademisnya IP-nya turun apa segala macam, itu jangan sampai. Jadi usahakan pakai strategi coping yang baik. Misal kamu tipikal anak yang pokoknya sebelum nugas aku perlu nonton drakor dulu deh biar moodnya enak. Nggak apa-apa, nonton aja drakor dulu. Maksudnya kayak nggak ada yang marah, nggak ada yang larang, yang penting tugasnya selesai. Kayak gitu. Jadi nggak masalah mau gimana pun cara menyelesaikan tugasnya, mau gimana pun cara strategi copingnya, atau mungkin kamu tipikal orang yang problem solving gitu, strategi copingnya. Oh ya udah, berarti dikasih tugas langsung beresin kayak gitu. It's fine. Mau gimana pun, yang penting tugasnya dikerjain. Itu sih kalau misalnya untuk tips yang gimana-gimana, sebenarnya nggak ada yang tadi itu aja sih, lebih ke arah mindset dan gimana kita belajar untuk mengelola dan mengontrol emosi kita kayak gitu. Nah itu berkali-kali juga ya Kak, kita mention tentang memahami diri kita sendiri. Kayak nggak bisa juga nih kan, kayak aku bestie banget sama dia belajar kayak gini, aku harus ngikut dia. Kan nggak bisa juga. Beda-beda. Ada yang tipe belajar yang kayak pokoknya harus sunyi, sepi. Benar. Atau ada yang pakai lagu rock tuh. Biar semangat. Pokoknya ngetiknya udah ngegas gitu ya. Lagu rock JJ banget. Siapa dengar DJ trompet sambil nugas gitu. Tenang aja, jadi teman-teman, kan ini kita naik level nih katanya Kak Yasmin, berarti level kita, kemampuan kita juga bertambah. Tugas kita naik, berarti kemampuan kita juga lebih tinggi lagi. Dan juga tenang aja nih, tugas itu kalau misalnya kalian anggap badai pasti berlalu kan. Tapi nggak tahu ya kalau berlalu lalang. Sebenarnya berlalu lalang gitu. Bisa. Setuju banget yang bilang kamera. Benar gitu. Nah, untuk kayak Yasmin sendiri kan tadi tipe yang ngerjain tugas perlu ada brainstorming atau kayak pemicu nih teman selesai kayak gitu kan. Bener-bener itu jadi kayak support, ngedukung kayak Yasmin untuk nyelesain tugas gitu. Nah, sampai di titik ini nih, di titik yang lagi kencar-kencarnya skripsi, kayak aduh berusaha tersenyum tapi kayak
di dalam hati aku menangis gitu. Aduh, kira-kira apa nih Kak mungkin support terbaik yang Kak Yasmin miliki yang bisa bikin Kak Yasmin bertahan sampai di titik ini gitu Kak? Himapsi. Wah, enggak sih sebenarnya Himapsi juga, maksudnya Himapsi selalu ada di proses aku untuk selama berkuliah ya, maksudnya kuliahku tuh jadi punya warna karena aku berada di himpunan gitu. Karena aku berada di Himapsi, aku jadi punya banyak teman, aku jadi punya pengalaman selain di kelas aja, belajar di kelas aja, aku juga punya istilahnya program-program kerja yang bisa bikin aku seneng lah menjalani perkuliahan ini, jadi nggak monoton banget kayak gitu kan. Yang pertama support system tuh pasti ada dari himpunan sedikit besarnya lah kayak gitu. Dan untuk teman-teman sebenarnya kalau support itu mungkin keluarga pasti ya, maksudnya kayak secara material atau mungkin nggak secara emosional, mungkin secara material membantu memfasilitasi dan sebagainya. Terus juga teman-teman sih, maksudku aku bersyukur karena Himapsi aku tuh ketemu orang-orang yang maksudnya mau mendorong aku untuk berproses. Jadi mereka itu nggak cuma membersamai aku selama di Himapsi, tapi pas akademis mereka masih ada gitu istilahnya. Bahkan teman di angkatanku tuh alhamdulillahnya mereka tipikal orang yang waktu aku naik itu sebagai ketua umum, mereka sengaja nggak ngambil jabatan apa-apa di dalam himpunan, tapi mereka bilang gini, ntar tugas lu atau apapun itu atau masalah skripsi kita bantu. Maksudnya kayak ya aku alhamdulillah banget punya teman yang se-supportif kayak gitu. Jadi mereka sengaja nggak ngambil peran di dalam himpunan, dan mungkin teman-teman juga nggak mengenal orang-orang ini, tapi di belakang itu semua mereka tuh membantu proses aku naik ketumnya, mereka bantu, cuman mereka memang nggak ngambil peran aja di internal himpunan kayak gitu. Dan di luar daripada itu mereka ngebantu cara aku berproses selama skripsi, karena dan ini juga jadi catatan buat teman-teman selama skripsi itu proses yang menurut aku berat banget. Kalau aku ya mungkin ada yang ngerasa nggak seru aja, tapi kalau aku itu berat banget karena proses skripsi itu kamu ngalamin up and down-nya tuh kerasa banget gitu. Jadi kalau misalnya nugas kan kita masih punya teman-teman yang sepenanggung sepenasipan lah yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya skripsi kita tuh berasa kayak lagi balapan, dan orang-orang ngelihatnya proses skripsi itu sama. Jadi istilahnya ini buat teman-teman mahasiswa lama gitu, dan teman-teman mahasiswa baru yang menganggap skripsi kayaknya gue bisa. Cuman maksudnya ada proses dimana pasti ada down-nya kayak gitu, dan orang-orang kan suka menganggap kayak proses skripsi itu sama, kayak semua orang pasti ngelewatin proses yang sama, padahal enggak gitu. Semua orang punya struggle-nya masing-masing, entah dari dosen pembimbingnya atau mungkin dari variabelnya, dari subjeknya, banyak atau mungkin dari datanya kayak gitu. Banyak struggle yang dihadapin mahasiswa akhir dalam proses skripsi. Dan kalau dari keluhan teman-teman yang cerita ke aku, mereka ngerasa semester akhir ini proses skripsi ini kayak lagi balapan kayak gitu. Jadi kayak cepet-cepetan, siapa nih yang sempro duluan, siapa nih yang lulus duluan kayak gitu, gue harus jadi lulusan pertama yang kayak gitu kan. Itu pasti deh, di setiap angkatan tuh pasti ada orang-orang yang kayak gitu, dan ngerasa tertinggal, ngerasa kesepian, sendirian. Itu bener-bener ada di semester 7 atau mungkin selama proses skripsi, karena jadi melo banget ya karena jadi apa ya, istilahnya proses kamu mengerjakan itu sendiri itu, walaupun kamu ngerjainnya bareng teman-teman, itu tuh tetap ngerasa sendiri, karena ini tugas kita yang kita hadapin sendiri dan kita tahu struggle-nya kayak gitu. Makanya aku bersyukur banget sejauh ini aku masih punya teman-teman yang support lah istilahnya. Mereka nggak cuma support secara ini aja ya, secara teori atau mungkin secara skripsi, tapi mereka juga secara emosional, kayak misal nanya, you oke? Kayak misal kamu oke nggak untuk nugas hari ini kayak gitu, atau mungkin kita nyebutnya masih nugas gitu ya biar agak kecil gitu. You oke, kamu masih bisa nugas hari ini, kalau misalnya nggak bisa kita jalan aja atau gimana. Nah untungnya aku ketemu teman-teman seperti itu selama di proses perkuliahan ini, dan semoga teman-teman juga gitu bisa ketemu teman-teman yang suportif dan membantu sampai akhir kayak gitu. Penting banget juga ya Kak untuk kita memaknai setiap prosesnya itu ya Kak. Seperti yang Kak Yasmin bilang di level-level sebelumnya, kayak setiap tugas ini susah nih misalnya tugasnya, pasti ada aja makna di mana itu. Misalnya kita kayak jadi misalnya presentasi nih berturut-turut nih, seminggu 5 kali presentasi itu, kayak
ada aja gitu maknanya, jadi lebih hebat public speaking, kepercayaan dirinya meningkat dan juga segala macamnya. Sama seperti proses yang kayak Yasmin jalani saat ini gitu. Dan juga supportnya luar biasa banget. Aku yang thank you deh, walaupun gak tau namanya, aku pengen thank you deh pokoknya. Ya ampun, bener-bener terharu dengarnya kayak wah, teman-temannya kayak Yasmin supportnya itu. Teman-teman aku supporting banget, aku sampai kayak Nah, dari banyaknya pembahasan kita dimulai dari yang sempat kita ketawa tadi ya walaupun ketawanya nggak tahu tuh asli atau palsu tuh realnya gitu kan, banyak sedihnya juga, rumit, struggle entah di organisasi atau bahkan di perkuliahannya sendiri. Nah, kira-kira dari kayak Yasmin, cara lagi nih, kita pokoknya banyak minta cara nih sama Yasmin sharing untuk menjaga kewarasan gitu kan, atau kayak apalagi kita psikologi banget kan ya, kayak kitanya yang gila gitu. Kitanya yang sakit mentalnya gitu kan selama masa perkuliahan nih Kak, kira-kira gimana tuh? Oke, kalau misalnya menjaga kewarasan itu sangat sulit, sangat susah sekali. Karena pasti ada di momen kayak ini stres banget, maksudnya udah sampai gini gue. Kayak itu stres banget, bener-bener yang di momen kayak capek banget, dan itu nggak apa-apa. Maksudku untuk ngerasa capek, untuk ngerasa pengen istirahat itu oke banget gitu loh. Jadi jangan sampai ngerasa inilah istilahnya, dikat aja apa dulu ini kelihatan ya? Gini ya. Iya, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah menjaga kewarasan itu pasti susah banget ya. Maksudnya kayak sulit buat kita untuk tetap waras dihantam segala banyak tugas, hafalan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya berorganisasi, kepanitiaan, struggle kepanitiaan itu pasti kan kayak teman-teman di dalam organisasi struggle kepanitiaan juga, terus daily activity-nya di organisasi itu pasti kan susah ya, maksudnya untuk tetap menjaga kewarasan di tengah semua huru-hara dunia ini gitu. Cuman balik lagi tadi aku bilang jangan sampai kita burn out, maksudnya jangan sampai stres kita ini kita biarkan dan jadi stres yang besar sampai bikin kita jadi capek banget dan kita nggak bisa mengerjakan sesuatu secara optimal kayak gitu. Baiknya kalau misalnya kita lagi stres, istirahat bentar, ambil emotional copingnya, entah makan makanan yang enak atau mungkin kita nonton drama, terus fangirling mungkin kalau punya bias itu boleh banget, dibawa aja itu fotokartnya kemana-mana. Iya gitu kan. Atau kayak misal punya bias kayak gitu, atau mungkin lebih suka emotional copingnya diem di rumah dulu, meditasi atau apa, relaksasi, itu yang kayak gitu harus dijaga banget karena kestabilan emosional kita sangat berpengaruh sama proses kita menjalankan aktivitas kita kayak gitu. Jangan sampai dengan proses emosional kita yang lagi nggak stabil, kita jadinya melampiaskan itu ke orang lain. Misal orang lain mungkin pemicunya kita udah pusing nih sama tugas di kuliah gitu kan, terus kita lagi di organisasi, kok organisasi panitia nggak benar ngerjainnya, kan jadinya kayak mau marah gitu kan, langsung berapi-api gitu. Nah, jangan sampai karena perasaan ketidakstabilan kita tuh jadi hal yang bikin kita nggak asertif ketika kita berada di panitia. Jadi kita bikin mungkin menyampaikan kalimat-kalimat yang nggak seharusnya di dalam forum atau lain sebagainya. Itu benar-benar harus dijaga banget. Jadi khususnya kalau misalnya untuk menjaga kewarasan itu tadi, copingnya benar-benar harus diperhatikan, dan setiap orang itu punya cara coping yang berbeda-beda. Dan kalau coping itu jangan sampai copingnya itu berlanjut gitu. Misal kamu coping nonton drakor, ya udah 1-2 episode aja, jangan maraton abis. Kalau maraton abis kagak kegerja yang lain kayak gitu kan. Maksudnya kayak cukup sampai kayak ngerasa emotionally udah oke, emotionally udah aku udah oke nih buat ngerjain tugas. Walaupun memang kadang kita nggak bisa mengendalikan itu secara benar-benar ya. Kadang kita ada di momen yang aku mau nonton aja, aku nggak mau nugas, tuh pasti ada yang kayak gitu-gitu. Cuman berusaha untuk dikendalikan lawan rasa malasnya. Dan benar-benar apa sih istilahnya, ngejagalah untuk gimana kita tetap mengerjakan hal-hal yang membuat kita produktif kayak gitu. Dan juga self care itu penting. Jadi kalau misalnya kamu takut ya untuk gimana caranya menjaga kewarasan dan sebagainya, jangan sampai kamu enggak memperhatikan diri kamu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya kita stres, ada orang-orang yang mungkin
apa sih breakout yang kayak gitu-gitu, itu kan jadi jangan sampai itu jadi bikin kamu makin pusing lagi, menambah stresmu gitu kan, jangan sampai makin jadi down lagi gitu iya ya, Kak. gitu. Pokoknya self care itu juga penting, jadi bentuk kamu untuk tetap menunjukkan cintamu sama diri sendiri itu penting, jadi gitu. Atau mungkin kamu mau pakai cara, kita mau pakai cara kayak setiap malam sebelum tidur kita butterfly hug dulu kayak gitu kan, mungkin kayak makasih ya udah bertahan apa segala macam sama diri sendiri kayak gitu. Itu boleh banget. Jadi tips untuk menjaga kewarasan adalah dengan menjaga diri sendiri dan tetap merawat diri gitu ya, baik secara jasmani maupun rohani kayak gitu. Luar biasa banget, berasa langsung kayak bukan podcast tapi konseling. Bener-bener, aduh healing banget ngomong sama Kak Yasmin gitu. Tapi sayang banget nih Kak Yasmin, kayaknya pertanyaan udah habis. Kayaknya ya. harus kita akhiri di podcast Ya. kita kali ini. Belum. Jadi Kak, sebelum mengakhiri podcast ini kita mau main game. Oh my god, games apa tuh? Jadi gamesnya tuh benar salah ini bisa nih. Silahkan. Apa nih? Thank you. Wow. Nah jadi nggak cuma Yona sama Kak Yasmin yang ikut, jadi yang di belakang kamera boleh ikut juga. Yeay, rame ya, harusnya kameranya muter gitu. Jadi 360. Enggak dong. Jadi tetap ke Lucu banget. mana nih Kayak pertanyaan? TV show. Iya, berasa lagi Jimmy Fallon gitu. Ya jadi pertanyaannya ini akan mengandung pro kontra. Aduh, Oh my god. Wah, siap-siap ya. Oke. Oh my Jadi, pertanyaan pertama. Ini aku gebut. Aku ragu-ragu aja. Belum mulai. Nggak ada jawaban bisa jadi gitu. Enggak tahu gitu. Ini pertanyaannya fenomenal ya. Aduh takut banget. Maba-maba pasti sering ketipu sama yang ini. Benar atau salah? Psikologi tidak ada mata kuliah yang menghitung. Karena ada apa? Statistika. Ya ampun. Biasanya buat para maba sering mada nggak tuh? Maba. Maba, kecoh, masuk psikologi. Biar Nggak mau ngitung. Iya, benar. Kamu terjebak maba. Oke, pertanyaan benar salah yang kedua. Psikologi itu ilmu yang suka meramal. Kataku bener sih. Pro kontra kan? Oh, Salah dong. nggak boleh. Balik dulu. Itu Iya. Salah dong. Emang dikira kita megang bola-bola gitu. Kita kemana-mana kita kan enggak. Kita tuh ada ilmunya dulu. Iya, Nggak yang kita langsung menganalisis. tatap Iya. Betul. Ingat kalau meramal itu musyrik maba. Jadi tahu sih ya. Iya. Yang ketiga, benar atau salah? Semakin naik semesternya akan semakin susah mata kuliahnya. Bener. Ini sangat benar. Tidak mungkin semakin mudah. Tidak mungkin. Kalau tidak usah dijelaskan lebih lanjut. Sendiri maba. Oke. Nomor 4. Ketahuan serem banget. Nah ini gampang. Psikologi, salah. Benar atau salah? Psikologi itu punya 3 penjurusan peminatan yang utama. Benar. Benar. Sebutin apa aja? Sebutin. Nyebutin, siapa yang mau nyebutin? Apa? Belakang kamera lah. Oh iya. Bisa dong. Pertama. Ada klinis, terus pio sama pendidikan. Yeay. Peminatan meramal kan nggak ada ya? Ada. Beneran cuma 3 doang. Itu di luar itu sama dukun. Minumnya kopi hitam gitu. Ayam cumani. Ayam cumani. Lanjut. Benar atau salah? Statistik, psikometri, dan lain-lain itu susah banget. Salah. Gampang banget. Pasti bisa. Pasti bisa. Kan angka aja ya 1 sampai 9. Standar, iya, standarnya kalau kakak tingkat masih hidup namanya bisa. Suara ketawanya masih kenceng berarti masih Masih aman. Semakin kenceng ketawanya, semakin pusing dia. Nah, ini lanjut nih. Ini kita santai lagi. Benar atau salah? Anak psikologi dikenal ramah dan friendly. bener. Mau di tengah. Benar dong, Jangan benar. cari pacar anak psikologi.
psikologi. Woi, jangan dong, maksudnya nanti aku jomblo. Maaf. Oke, lanjut. Benar atau salah? Mahasiswa psikologi suka jadi tempat curhat. Benar. Satu dunia curhatnya sama kita. Emang itu relate sekali Iya. ya. Jurusannya apa? Psikologi. Tahu nggak? Iya. Tiba-tiba udah tahu nggak sih aku ada masalah ini, aku harus gimana ya? Nah, itu sudah nyata itu. Siap-siap ya kamu Mabar. Lanjut nih. Mabar ya, masih banyak ini. Waduh, Berasa Benar atau salah? Tadi masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Kita sering dicurhatin tapi bingung mau curhat ke siapa. ih bener lagi. Benar. Ujung-ujungnya curhat ke Memeluk ChatGPT. semua anak psikologi. ChatGPT atau Anonymous Tele? Oh my god. Aduh. Emang boleh sekiu-kiu itu? Aku diem deh, aku nggak tahu. Kayak gitu. Lanjut. Nah. Benar atau salah? Mahasiswa psikologi selalu solid. Bener dong. Benar. Bener nih kurang gede nih. Enggak solid tuh bukan anak psikologi tuh. Kalau nggak Bohong, solid, bohong, psikologi. bohong. Nggak tahu ya realnya. Ini nih tentang tugas nih. Aduh, Benar atau salah? Lebih suka tugas kelompok daripada individu? bener lah. Benar. Aku senang membagi bebanku kepada teman-temanku. Kalau Benar. bisa rame-rame kenapa sih? Iya, betul. Kalau bisa skripsi aku kelompok. Aduh, Sih, kamu. masih 15 lagi om. Benar Kayak atau interview salah? kerja. Mahasiswa psikologi itu introvert. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Betul. Tengah-tengah. Benar. Benar atau salah? Anak psikologi itu cakep semua, Sa. Benar. Harus percaya diri, confident. Iya, betul. Self care, bagian self care. Jadi kalau ada pertanyaan 1 sampai 10 anak psikologi berapa rate? 1000. Tak terhingga. Ditambahin nanti nolnya. Betul. Mana ini? Banyak kayaknya. Pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan Alhamdulillah. terakhir ini. Kuliah di psikologi itu sambil berobat jalan. Bener. Aku mau ngomong salah. Benar. Betul. Jadi kita sambil mengobati diri kita Betul, juga ya. mengenal Oke, diri. Itu aja Salah kebalik. pertanyaan. Seru banget. Oh my god. Dadakan nih. Iya, ada kuis dadakan ya. Harusnya dapat door prize nggak sih? Waduh, lepas. Dispenser. Ada, jangan salah. Wih, Sebentar. apa tuh? Aku cuma bercanda loh teman-teman. Aku tetap menyiapkan. Oh my god. Sudah menjawab, dapat ini. Oh my god, lucu banget. Jadi ini ya. Dibagi nggak sih? Jadi rame ya. Abis. Ada Abis ini tak. Semuanya masih. Udah, terima kasih. Oke. Oke. Ini benar-benar berakhir ya. Wah, jadi udah agak sedih banget ya. Kayak pengen terus curhat. Di belakang kamera aja nggak sih? Iya boleh. 2 jam berapa nih, Kak? Aduh, 350 nanti invoice-nya di email. Oke, udah kita harus kita tutup ya teman-teman. Udah banyak banget juga cerita nih bareng Iya, kayak luar biasa Yasmin. banget. Mungkin terakhir nih, benar-benar terakhir, Kak. Oke. Kesan pesan untuk cerita-cerita kita hari ini, podcast kita hari ini. Oke, buat kesannya aku berterima kasih banget sama teman-teman Himapsi udah mengundang dan menghadirkan aku hari ini di sini berbagi sama teman-teman maba yang lagi di proses adaptasi. Kesannya luar biasa banget untuk podcast hari ini. Aku berasa
balik lagi merasakan euforia sama teman-teman himpunan yang udah lama banget gitu, walaupun dengan wajah-wajah yang sebagian asing lah gitu istilahnya. Dan pesannya mungkin proses adaptasi itu berat pasti gitu kan, tapi jangan jadikan proses adaptasi itu jadi teman-teman sulit untuk menemukan lingkungan yang baik. Dari panjangnya podcast kita, semoga itu bisa membantu teman-teman dalam proses mencari teman, mengerjakan tugas, atau membagi waktu selama berorganisasi dan lain sebagainya. Semoga pengalaman-pengalaman yang aku bagi ke teman-teman hari ini dan nantinya bakal ditonton sama teman-teman juga itu bisa banyak membantu dan bermanfaat. Mungkin itu sih. Wih, keren banget. Oke, thank you banget juga Bu untuk Kak Yasmin untuk meluangkan waktunya ya Kak. Bener-bener kayak wah, seru banget pokoknya ngobrol sama Kak Yasmin, dimulai dari kehidupan online, juga organisasi yang katanya anak introvert tiba-tiba jadi ketua. Makasih banyak juga untuk sharing-sharingnya ke teman-teman maba yang pastinya juga butuh banyak banget pembahasan tentang kuliah itu yang kayak gimana, apalagi untuk yang kepo-kepo sama organisasi kan ya. Betul. Nah, harapannya untuk podcast kita kali ini bisa ngasih banyak manfaat untuk teman-teman Psychopaths yang lagi nontonin kita nih. Terus juga menemukan banyak hal baru yang bisa jadi mungkin wah ternyata psikologi gini nih gitu kan ya. Jadi mungkin langsung aja Yona tutup podcast kita kali ini. Yona selaku host pamit undur diri. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang mendukung. Makasih banyak untuk supportnya, bener-bener podcast kita kali ini luar biasa. Berasa kan konselingnya. Oke, mungkin langsung Yona tutup, selesai sampai sini, bener-bener sedih sih. Jadi langsung see you on the next video, see you on the next episode dari podcast Psytalk-nya, kisahnya psikologi nih. Oke, langsung kita nih ngomong bye-bye Psychopath gitu ya. Di 1, 2, 3. Bye Psychopath. Makasih banyak teman-teman.